Ya, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa satu kurang apapun. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan ya dalam kegiatan belajar ya, kegiatan belajar bersama kaitannya dengan seminar proposal. Dan tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh ya. Jadi minggu depan masih ada 1 minggu lagi, itu tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan saja. Nah, kemudian nanti setelah setengah semester pertama ini nanti ya, teman-teman kan akan mulai kita bedah proposalnya satu persatu. Nah, bedah proposal ini bisa dijadikan ajang teman-teman semua untuk latihan ujian sempro begitu ya. Jadi besok kalau teman-teman semua dapat pengujinya Pak Arif ya, paling tidak tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Nah, maka itu bisa menjadi ajang latihan sehingga nanti teman-teman semua proposalnya akan eh, apa? Memiliki hasil yang optimal ya, memiliki hasil yang optimal sehingga nanti teman-teman diharapkan bisa selesai lebih awal ya. Jadi tidak hanya tepat waktu ya, tetapi lebih awal. Nah, maka ini menjadi semangat kita semuanya. Nah, saya berharap teman-teman semua dengan model yang sekarang, dengan fasilitasi yang sekarang, kami sangat berharap teman-teman semua juga mensupport ya, dengan mensupport kebijakan-kebijakan itu dengan menyelesaikan ya berbagai tugas ya, secara optimal. Nah, teman-teman semuanya, hari ini eh, kita sudah memasuki pertemuan 7 ya. Nah, artinya kita akan membahas kaitannya dengan proposal skripsi bagian ketiga, benar ya? Kita sudah, kemarin kan bagian yang kedua. Iya. Mm-mm. Bab tiganya sudah? Belum? Belum ya. Nah, maka hari ini nanti ya, kita akan membedah kaitannya dengan eh, metodologi ya. Kalau kemarin dalam bab 2 kan Pak Arief sudah menekankan pada variabel-variabel yang harus dibahas ya, penelitian yang relevan sampai ke sebuah konsep kerangka pikir ya. Nah, untuk hari ini nanti ya, kita akan berbicara kaitannya dengan metodologi ya. Jadi metodologi itu adalah cara gitu ya. Ada yang mengatakan cara, ada yang mengatakan itu adalah sebuah prosesnya ya, di mana teman-teman semuanya ketika metodologi ini tidak dipahami dengan baik ya, di mana metodologi ini tidak dipahami dengan baik, maka teman-teman semua akan berpotensi untuk mengulang penelitian ya, gitu. Jadi kalau metodologi ini di dipahami kurang sesuai ya, itu akan berpotensi untuk melakukan proses penelitian ulang ya. Tetapi sekarang dengan adanya ujian sempro ya, kita meminimalisir adanya riset ulang ya, atau pengambilan data ulang itu sangat dihindari karena ketika metodologi ini kalian pahami dengan baik ya, prosesnya kalian benar-benar sesuai gitu ya, maka kalau nanti terjadi kesalahan dalam proses analisis data saja, itu masih bisa diulang dengan menganalisis ulang gitu ya. Tetapi kalau metodenya salah ya, caranya salah ya, maka yang terjadi adalah kalian harus mengambil data secara ulang, alias kalian kan tidak ingin ya kita mengalami kejadian mohon maaf saudara A gitu ya, hari ini Anda belum bisa dinyatakan lulus dan saudara harus mengulang penelitiannya. Nah, itu kan sangat hal-hal yang harus sangat kita hindari gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya di bagian metodologi ini benar-benar harus harus tahu alasan-alasan kalian memilih sebuah metode ya, agar nanti ke depannya kalian bisa terhindar dari hal-hal semacam itu gitu ya.
Nah, yang pertama ya, yang pertama di dalam sebuah metodologi ya atau bagian bab 3 itu kita mengenal dengan adanya desain penelitian ya, desain penelitian. Nah, apa yang dimaksud dengan desain penelitian gitu kan? Nah, ini ada desain penelitian itu adalah eh, bagaimana cara kita gitu ya memilih sebuah desain penelitian yang sesuai dengan kondisi riset kita gitu ya. Kondisi riset kita. Jadi itu harus menjadi apa ya? Menyesuaikan ya, alias metodologi itu menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan kondisi riset kita. Contoh ya. Jadi di dalam desain penelitian itu ya, ini bentar. Saya coba cari buku dari Mas siapa? Kemarin Mas Hirlan itu meng-share saya bukunya Prof. Sugiono ya kalau nggak salah ya. Nah, Mas Hirlan itu meng-share bukunya Prof. Sugiono. Jadi teman-teman, Pak Arif sampaikan aja langsung ya. Dalam desain penelitian itu ada dikategorikan ya, untuk eksperimen itu ada 3, yaitu adalah true eksperimen ya. Kemudian ada quasi eksperimen, kemudian ada pre-experimental design ya. Nah, ada 3 hal itu. Sebentar, saya share screen aja biar teman-teman semua lebih mudah memahaminya. Nih. Nah, jadi dalam desain di golongan ya, penggolongan desain penelitian. Penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah true experimental design ya, design gitu ya. Desain gini aja lah biar mudahnya. Kemudian ada quasi eksperimental ya, desain. Kemudian ada pre experimental design. Nah, kalau dalam bukunya Prof. Sugiono yang dimunculkan justru yang ini dulu, gitu ya. Justru yang pre-experimental design, baru true experiment, gitu ya. Baru quasi eksperimen. Tapi kalau saya boleh menyarankan ya teman-teman, urutannya lebih baik seperti ini, gitu ya. Ini Pak Arif punya alasan kenapa mengurutkannya kita harus menggunakan atau urutannya 3 ini dulu gitu ya. Jadi gini, apa yang dimaksud dengan true eksperimen ya? Jadi true eksperimen itu adalah eksperimen murni ya. Jadi eksperimen murni itu ya itu benar-benar sebuah penelitian eksperimen gitu ya. Jadi nggak main-main gitu ya. Kalau taruhlah kita menyebutnya misalkan kalau emas ya, ini emas murni 24 karat gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan true experimental design. Ya. Yang disebut dengan true experimental design itu ya. Ada di sini ada jenisnya ada bermacam-macam ya. Ada
pretest post-test design gitu ya. Pretest post-test design, kemudian ada post-test apa? Saya lupa jenisnya. Nanti kita buka lagi di bukunya. Nah, intinya adalah bahwa penelitian ini ya, penelitian ini menggunakan proses random dalam pengambilan datanya gitu atau pengambilan sampelnya. Ya. Itu yang perlu teman-teman ingat. Jadi, yang membedakan antara true eksperimen dengan pre-experimental design dan juga quasi-experimental design itu dia ada proses randomisasi gitu ya. Ini biasanya desainnya kayak gini. Aduh. Nah, ini harus bisa membacanya ya teman-teman semuanya. Karena apa? Ini akan menjadi nih. Ada yang di random, kemudian dia tidak menggunakan nah, gitu. Jadi ini saya ambil beberapa contoh saja Pak Arif, ada beberapa yang lupa. Nah, jadi salah satu desainnya ya, itu ada yang seperti ini. Nah, ini cara membacanya adalah ya. Cara membacanya adalah R itu disebut dengan random ya. Kemudian O1 itu disebut sebagai pretest ya. Kemudian X itu disebut sebagai treatment ya. Dan O2 disebut sebagai post test ya. Disebut sebagai post test. Nah, kalau ini jadi dia tidak ada pretestnya, langsung diukur setelah dia sampelnya diambil secara random, itu dia langsung diberikan treatment, kemudian langsung diukur hasilnya, ya. Jadi dia tidak melihat kondisi awalnya dulu, ya. Nah, ini sesuaikan dengan sikon. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kalian ya ingin mengambil sebuah sampel secara random, nah ini benar-benar harus diperhatikan. Karena apa? Sebagai contoh, kalian masuk ke dalam sebuah sekolah dasar yang jumlah siswanya itu sangat terbatas. Misalkan di sana hanya ada 15 siswa. Atau taruhlah ada dalam satu sekolah itu kelas 3-nya hanya ada 30 siswa. Nah, dari 30 siswa itu tadi, itu kan tidak available untuk di random gitu ya. Tidak available untuk di random. Karena apa? Dari 30 siswa itu, data idealnya itu jumlah siswanya adalah antara 20 sampai 30. Ini bergantung pada teori yang digunakan ya. Nah, jadi besok kalau kalian mengambil sampel 20 masuk gitu ya. Masuk ke dalam sebuah standar untuk penelitian, bisa digunakan untuk data penelitian. Nah, itu kalian harus menggunakan teorinya siapa gitu. Harus bisa menjelaskan itu, ya. Nah, ketika kita 30, kita ambil 20, ya, maka itu kan akan sangat minim gitu ya. Cara Jawanya yang ngepres mungkin nih. Nah, kalau seperti itu, maka otomatis kita tidak bisa menggunakan kelas itu dengan metode random, ya. Untuk pengambilan sampelnya tidak bisa random, ya. Bisanya adalah purposive atau bisa dengan menggunakan total sampling, ya, atau sampling jenuh. Nah, maka di sini teman-teman, kalau kalian sudah mendapatkan sebuah sekolah dasar untuk penelitian, dilihat jumlah sampelnya tidak memungkinkan dengan proses random itu tadi, ya maka kalian akan masuk ke dalam pre-experimental design atau quasi eksperimen. Gitu ya. Karena
kuasi eksperimen ini sama dengan eksperimen apa? Semu. Ya. Kalau ini adalah eksperimen murni. Nah, ini pre-eksperimental design ini adalah pra-eksperimental. Jadi, cara teman-teman pernah bermain waktu di sekolah di waktu kecil ya. Waktu kecil itu kan pernah bermain peta umpet tapi pupuk bawang. Nah, ini masuknya ini ya. Pupuk bawang. Ya, ini pakai tapi nanti jangan disebut pupuk bawang gitu ya. Ini hanya untuk menjelaskan aja ke teman-teman. Jadi eksperimental itu adalah pra eksperimen. Jadi eksperimen latihan gitu ya. Nah, maka ini sebenarnya dikembalikan pada diri kalian sendiri. Kalau kalian ya diberi emas ya, pilih emas yang 24 karat ya, atau 18 karat atau hanya 50% 12 karat ya. Nah, itu kembalikan pada diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa mampu melakukan true eksperimen, ya, nah maka nanti akan dekat dengan yang 24 karat tadi. Maka hasilnya true eksperimen itu benar-benar berharga gitu ya. Tapi kalau pre-experimental design masih ada sisi cacatnya ya. Jadi kalau emas itu ada campurannya gitu ya. Nah, maka masuknya ke situ, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke desain yang kedua ya. Tadi sudah ya, random, pretest, treatment, kemudian post-test. Nah, maka di sini pastikan ya, sebelum saya masuk ke yang kedua, pastikan sampel kalian available untuk dilakukan randomisasi. Ya. Karena kalau tidak available ya dipaksakan random nggak bagus juga ya. Jadi harus sampelnya banyak ya. Misalkan dari 1000 diambil 100, dari 100 atau diambil 30 misalkan. Nah, itu murni bagus, datanya nanti akan bagus. Nah, kemudian berbeda dengan yang pertama ya, kalau yang kedua ya, yang kedua ini dia tidak mengandalkan jadi dia tidak mengandalkan randomisasinya gitu ya. Ini salah satu desain yang saya ingat ya. Yang saya ingat adalah ada O1, kemudian gini. Nah, jadi ini tinggal kita urutkan, teman-teman. Tiga. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak ini prosesnya bagaimana gitu? Yuk, dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan nggak ini kira-kira langkahnya bagaimana kalau kita merujuk pada yang pertama tadi? Ada yang mau coba? Halo? Ini masih ada di sini semuanya kan? Masih. Oke, Mbak Sania bisa mungkin menjelaskan? Tahu ya. Oh gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, karena di sini dia menghilangkan proses randomisasi, maka dia kuasi eksperimen itu ya, itu mengambil langkah konsistensi data. Ya.
konsistensi data. Jadi pretestnya itu dilakukan sebanyak 5 kali, ya. Pretestnya dilakukan sebanyak 5 kali, dan post-testnya juga dilakukan sebanyak 5 kali. Ya kan? Nah, kenapa alasannya seperti itu? Ya, contoh ya. Teman-teman, kalau kalian melihat sebuah warung, ya, itu kan pas sekali lewat gitu ya. Sekali lewat gitu kan, wih, ramai banget gitu ya. Wah, kayaknya warung itu enak nih gitu kan. Itu hari pertama. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah yakin bahwa warung itu sudah pasti ramai ya? Maksudnya rasanya enak gitu ya? Kan belum ya. Nah, maka masih ada keraguan. Mungkin lagi promo, jadi dia ramai seperti itu ya, bukan karena enaknya gitu ya. Di hari yang kedua, kalian lewat lagi. Ternyata ramai lagi ya. Sama dengan yang kemarin. Ya, sama dengan yang kemarin. Nah, maka ini memperkuat argumen kita. Oh, iya kayaknya memang warung itu enak gitu ya. Kayaknya nih. Atau mungkin masih promo juga gitu ya. Nah, maka kalian besok datang lagi di hari yang ketiga. Ya. Lewat lagi di hari yang ketiga, ternyata tidak seramai kemarin gitu ya. Tidak seramai kemarin, ya. Kemudian malah muncul keraguan kan di situ. Nah, hari keempatnya lewat lagi. Kebetulan ramai lagi gitu ya. Nah, maka di situ dari pretest itu sampai ke hari yang kelima, ya. Data mana yang dia masuk ke dalam proses kecenderungan, gitu ya. Misal dia 3 kali ramai, 2 kali sedang gitu ya. Maka kan di sini kan sudah bisa kita simpulkan ya. Oh, itu warung itu memang ramai gitu ya. Banyak penggemarnya, banyak penyukanya. Kenapa? Karena dari 5 ya, 5 ini kalau dibagi 2 dia nggak mungkin 2,5 ya kan. Tetapi 3 dan 2. Nah, 3 dan 2 ya, maka ini akan menang yang 3. Ya, sama kayak dewan juri gitu ya. Kalau kalian punya acara perlombaan atau apa, jurinya itu nggak mungkin 2, jarang ya. Kalau ada jurinya hanya 2, ini kesalahan panitia itu ya. Berarti juri itu 3. Karena apa? Ketika si A cenderung kepada tidak, kemudian si B cenderung pada iya, maka yang ketiga ini yang akan menengahi. Ya, menang yang iya atau menang yang tidak itu tadi. Nah, sama teman-teman. Ini prosesnya sampai 5 kali karena konsistensi datanya diukur benar. Gitu ya. Makanya kalau ini dikatakan sebenarnya jauh lebih rumit. Ya. Jauh lebih rumit dari true eksperimen, ya kan? Tetapi ini adalah alternatif untuk data-data yang dia memang tidak bisa di random. Gitu ya. Nah, kalau Pak Arif jauh lebih suka data yang diperoleh dari kuasi eksperimen malahan. Ya, karena datanya konsisten. Gitu ya. Kita melihat konsistensi data. Nah, dan itu dilakukan ya. Jadi ini kan pre ya. Jadi sebelum treatment ini mau 01, 02, 03, 04 dan seterusnya ini tetap disebut sebagai pretest ya. Sedangkan di sini kan tadi kan 02-nya jadi post test ya. Karena dia letaknya berada di setelah treatment ya. Nah, X ini adalah treatment teman-teman. Nah, treatment itu kan tergantung desain kita ya. Mau treatment berapa kali, 5 kali, 7 kali. Nah, itu tergantung kita. Ya. Makanya di situ hanya disimbolkan X, bukan X1, X2, X3 enggak. Tetapi dia hanya disimbolkan X ya. Jumlahnya nanti ada di deskripsi prosedur penelitiannya. Nah, kemudian post testnya dia juga dilakukan sebanyak 5 kali. Gitu ya. Jadi post testnya juga dilakukan sebanyak 5 kali. Karena apa? Ya kita harus banyak menguji itu tadi. Memastikan ya. Memastikan, oh hari ini meningkat. Ya. Besok meningkat tidak. Gitu ya. Besoknya lagi meningkat atau tidak. Gitu ya. Nah itu pengolahan data seperti itu. Nah ini teman-teman, desain seperti ini tuh tidak hanya dalam dunia pendidikan ya.
dunia bisnis pun juga seperti itu, ya. Melakukan riset, bahkan teman-teman semua itu mungkin melakukan ini, hanya saja mungkin tidak terstruktur gitu ya. Tidak terstruktur itu jadi hanya coba-coba saja gitu ya. Nah, ini adalah data atau desain yang benar-benar harus teman-teman semua pahami. Ini terkait dengan true dan juga quosi. Nah, bedanya lagi dengan pre-experimental design, ya. Jadi dia tidak di random, tidak juga diulang pretestnya, ya. Tapi dia hanya langsung seperti ini. Dan ini adalah desain paling favorit, ya, di antara kakak-kakak kalian dulu, ya. Nah, saya berharapnya kan teman-teman itu ya mengalami degradasi, ya, peningkatan gitu ya. Mengalami peningkatan. Oh, kakak tingkat saya dulu seperti itu ya. Sekarang ya saya harus lebih baik gitu ya. Besok adik tingkat kalian besok ya harus lebih baik lagi gitu ya. Agar apa? Menjadi ada grafiknya itu naik gitu ya. Kalau kalian sama terus dengan kakak tingkat kalian ya nanti rata terus gitu ya. Handphone kalian saja lebih canggih sekarang daripada kakak-kakak tingkat kalian yang dulu gitu ya. Nah, kenapa kaitannya dengan riset tidak ditingkatkan? Nah, gitu loh. Gitu ya. Wah, repot, Pak. Males, Pak, gitu ya. Nah, itu harus dilawan ya. Semacam itu. Harus keluar dari zona nyaman. Nah, ini tidak perlu Pak Arif jelaskan ya. Intinya sama dengan true eksperimen tadi. Hanya saja dia tidak menggunakan proses random. Ya. Proses random di dalam pengambilan sampelnya. Jadi ini pengambilan sampelnya ya. Pengambilan sampelnya boleh menggunakan bilan sampel, dapat menggunakan purposive atau purposive, total sampling atau sampling jenuh. Nah, ini teman-teman, saya ada dulu pernah ada pernyataan dari salah satu dosen penguji yang mengatakan bahwa sampling jenuh dengan total sampling itu berbeda, ya. Nah, Pak Arif masih mencoba mencari referensi itu. Bedanya itu ada di mana, gitu ya. Total sampling, intinya ini diambil semuanya, intinya. Tetapi saya belum bisa membedakan dalam proses pengambilan itu disebut jenuh dengan disebut dengan total itu yang seperti apa. Intinya kalau teman-teman mengambil semuanya ya, itu pendekatannya pada dua itu ya. Total sampling atau sampling jenuh ya. Jadi ini one group pretest post-test design ya. Nah, untuk desain penelitian ada pertanyaan dulu, silahkan ya. Karena ini ya tadi pesan saya ya bahwa ini adalah sesuai dengan kondisi sekolah teman-teman semua. Jadi kalau kemarin teman-teman S3 itu yang sudah berangkat itu cerita bahwa tidak ada data yang tidak bisa diteliti gitu ya. Karena dulu siapa ya, Armstrong atau siapa itu dia penelitiannya adalah pada anaknya sendiri ya. Nah, padahal anak itu kan cuma satu, anaknya Armstrong itu satu atau berapa gitu ya, 1, 2, 3, tapi datanya ternyata bisa diglobalisasi gitu ya, bisa mewakili keseluruhan kebanyakan individu. Jadi dia menelitinya pada satu orang itu tadi. Nah, silahkan yang mau bertanya dulu ya, sebelum Pak Arif lanjutkan ya, karena semakin ke sana nanti tantangannya semakin besar gitu ya. Oke, silahkan Mbak Nayunda. Oke. Mungkin yang dimaksud oleh Mbak Nayunda adalah soal yang digunakan ya. Oke, nah
Nah, teman-teman, waktu kita mengukur ya, apalagi dengan yang namanya soal ya, otomatis kalau soal itu adalah soal yang sudah pernah diberikan, gitu ya. Soal yang pernah diberikan kemudian besok diujikan lagi, maka sedikit banyak mahasiswa itu sudah mencari referensi atau jawaban dari soal yang pernah mereka kerjakan. Ya, contoh Mbak Nayunda hari ini dapat 5 soal dari Pak Arief, gitu kan. Kemudian setelah saya mengerjakan soal itu, kemungkinan Mbak Nayunda misalkan ada satu soal yang tidak bisa dikerjakan. Nah, maka setelah selesai ujian itu biasanya mencari jawabannya, gitu kan? Nah, mencari jawaban dari pertanyaan yang sulit tadi. Oh, alah, jawabannya iki tuh ternyata, gitu kan ya. Nah, besok kalau Pak Arief memberikan soal yang sama, maka sudah dipastikan hasilnya jauh lebih baik, gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya, ketika kalian akan melakukan pretest yang berulang seperti dalam desainnya pre-eksperimental tadi, ya, seperti desainnya pre-eksperimental, maka teman-teman semua harus membuat soal yang serupa tapi tak sama. Nah, ini menjadi tantangan lagi, ya, tantangan lagi gitu ya. Karena apa? Kalau ya itu yang saya sampaikan di awal tadi, kalau soalnya sama persis ya, saya yakin siswa ya mengerjakan 2 kali 3 kali nilainya akan 100 terus gitu ya. Tapi kalau kita membuat soal yang serupa tapi tak sama ya, itu kita akan bisa mengukur ya konsistensi dari pemahaman gitu ya. Karena apa? Contoh, kita bisa perkalian 1 sampai 10 gitu ya. 1 sampai 10 itu kan tidak hanya 3 tambah 7 semuanya gitu ya. Tapi bisa jadi 6 tambah 4 hasilnya 10 gitu ya. Atau 5 tambah 5 hasilnya 10 gitu ya. Nah, maka diubahnya adalah konteksnya gitu ya. Substansinya sama, perkalian 1 sampai 10, tetapi yang dirubah adalah konteksnya. Ya. Atau misalkan dia basisnya adalah soal cerita gitu ya. Soal cerita, ya maka ceritanya kalau kemarin ibu membeli buah di pasar sebanyak 5 buah manggis, 7 buah nanas misalkan. Nah, minggu depannya diganti konteksnya, ya. Adik membeli jajan sebanyak gitu. Kemudian di hari yang ketiganya, prioritas yang ketiganya, mungkin ayahnya, ya, ganti ayahnya, ganti kakaknya. Nah, tapi substansi, ya, itu harus seperti itu. Karena keilmuan itu seperti itu, teman-teman. Jadi, ketika kita menguasai satu konsep, itu kemampuan itu harus bisa digunakan untuk mengupas, ya, mengupas berbagai permasalahan yang lain, ya, yang dalam konteks yang berbeda. Nah, seperti itu Mbak Nayunda, kurang lebih jawaban Pak Arief. Oke, baik, sama-sama. Nah, mungkin ada yang lain, silahkan, ya, terkait dengan desain, ya. Oh, oke, silahkan Mas Hirlan. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya lihat ya, banyak teman-teman mahasiswa itu masih kebingungan terkait dengan proses randomisasi itu gimana sih gitu kan. Cara ngambilnya tuh gimana sih gitu. Karena apa? Mereka belum tahu, mereka belum paham kaitannya dengan populasi. Ya. Jadi populasinya harus kita pegang dulu. Nah, sedangkan kalau Pak Arief ya, kalau Pak Arief menjustifikasi populasi itu adalah dari judul yang kalian tuliskan. Misal, peningkatan hasil belajar siswa sekolah dasar melalui metode R&D misalnya. R&D di kelas 5 SD negeri Bapak. Nah, maka kelas 5 SD negeri apa itu menjadi populasinya, bukan menjadi sampelnya. Ya. Jadi semuanya kembali pada
judul yang kalian ambil tadi. Ya. Maka kalau kalian mengambil kelas 5 SD negeri X misalkan, SD negeri Y misalkan, maka itu akan menjadi populasinya. Ya. Dan ketika kita menggunakan metode random, ya, maka di sana misalkan satu kelas itu ada 20. Maka kita hanya mengambil sebagian, ya. Kita hanya mengambil sebagian dari 20 itu tadi di random, diacak, misalkan diambil 15 ya diacak 15 itu tadi. Kemudian yang di treatment ya hanya 15 itu tadi. 5-nya harus disuruh keluar. Ya. 5-nya disuruh keluar. Maka itu disebut dengan metode random. Ya, karena ada yang mengatakan random, lah siswanya suruh keluar enggak, Mbak? Wah, enggak tega ya, Pak. Ya, enggak bisa kayak gitu. Iya kan? Karena apa? Ini akan menjadi variabel pengganggu. Ya. Ini akan menjadi variabel pengganggu. Nah, maka teman-teman semuanya, ketika kita mengambil teknik random seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan purposive dan juga total sampling atau full sample genome? Tadi di dalam judul kan sudah disebutkan, ya. Tak tulis saja ya, biar teman-teman semua lebih apa? Lebih mudah, ya punya gambaran gitu aja. Bentar. Ya, misalkan ya, pengaruh metode inquiry terhadap peningkatan aktivitas siswa di kelas 5 SD Negeri Jurang Ombo 1. Jurang Ombo itu disambung nggak ya? Nggak tahu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menuliskannya seperti ini, ya, seperti ini, maka kelas 5 SD Negeri Jurang Ombo 1 ini tadi, ya, Jurang Ombo 1 ini adalah menjadi populasinya. Ya. Jadi ini populasi menjadi populasinya ini. Populasinya adalah kelas 5 SD Negeri Jurang Ombo 1. Nah, maka ini kalau misalkan tadi ya random, jadi dia mengambil sebagian dari jumlah siswanya. Tapi kalau misalkan total, ya total sampling, ya maka ini kita gunakan ya total atau jenuh ya, jenuh. Ini metode pengambilan sampel yang tepat adalah total atau sampling, total atau jenuh ya, total atau jenuh. Karena apa? Total atau jenuh itu, ya, total atau jenuh itu tadi, kita adalah mengambil keseluruhan, ya. Berbeda lagi dengan purposive, ya. Kalau purposive kan nggak bisa ini ya. Kalau ambil seluruh populasi untuk menjadi sampel. Nah, kalau purposive itu artinya apa? Artinya purpose, dari kata-kata purpose, yaitu tujuan. Jadi punya tujuan, ya. Purposive sampling itu karena dia punya tujuan. Nah, maka ini adalah
sampel yang bertujuan. Ya. Itu bermakna memiliki ya. Jadi sampel yang memiliki tujuan gitu. Nah, maka teman-teman kalau ini kita ambil ya, kemudian kita ambil semuanya, kemudian kita memilihnya adalah purposive sampling, ya kurang tepat. Iya kan? Kan kita nggak punya tidak ada alasan wong kita ambil semuanya. Gitu. Jadi kalau kita dari kelas 5 ya, dari kelas 5 kemudian kita ambil semuanya, maka itu disebut dengan total atau sampling jenuh. Yang disebut tujuan itu gini. Kalau kalian pengen mengambil kelas 5 ya, tapi metode pengambilan sampelnya adalah purposive. Jadi dihilangkan saja ini. Nah, maka ini kita bisa menyebutnya purposive sampling. Karena apa? Kita mengambil sampelnya ya. Sampelnya adalah siswa kelas 5 SD. Negeri Jurang Ombo 1. Nah, gitu. Karena apa? Di SD Negeri Jurang Ombo 1 ini kan ada 6 kelas ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Kita hanya mengambil kelas 5-nya saja. Maka itu disebut sebagai purposive. Ya. Purposive. Karena bertujuan. Ya. Bertujuan. Nah, Pak, kalau ini kita sebut dengan random bisa nggak Pak? Gitu. Random ya, 6 kelas dimasukkan dalam dalam kantong gitu ya, dikopiok, kemudian disuntak. Cek, oh muncul kelas 4. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena di sana datanya adalah yang benar kalau pengen menggunakan random, ya siswa itu namanya dituliskan semuanya. Ya. Kemudian diambil 20 ya. Dia mau dapat kelas 1 campur kelas 4, 4 kelas campur kelas 5, 5 campur kelas 6 gitu ya. Terserah, tetapi itu random yang tepat. Gitu. Ya. Nah, maka teman-teman hati-hati menuliskan judul penelitian ya. Atau kalau tidak hati-hati dalam penulisan judul penelitian, hati-hati dalam pengambilan metode pengambilan sampelnya. Jangan sampai salah ya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Irlan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Jadi di dalam apa namanya? Bentar. Ya. Jadi setelah kita menentukan desain penelitian ya, itu nanti teman-teman akan ditanya terkait dengan variabel ya. Ada variabel saja, variabel penelitian, ada juga definisi operasional variabel ya. Kalau variabel penelitian sudah bisa ya menjelaskannya, insya Allah sudah bisa. Nah, kalau yang definisi operasional variabel ya, jadi definisi, jadi pengertian, ya kan? Operasional yaitu adalah kerjanya, cara kerjanya variabel gitu. Jadi definisi operasional variabel itu menguraikan kaitannya bagaimana variabel ini berjalan di dalam sebuah riset. Ya. Jadi dia menjadi semacam rangkuman dari kajian pustaka. Nah, kenapa ini harus dijelaskan gitu ya?
Kenapa ini harus dijelaskan? Jadi, di dalam sebuah penelitian, itu kan tentunya dia akan ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, variabel bebas, ya, dia akan berjalan menjadi sebuah treatment. Ya, menjadi sebuah treatment, maka harus dijelaskan bagaimana metode itu berjalan gitu ya. Bagaimana metode itu diterapkan, itu harus diuraikan ya. Sehingga di situ memunculkan adanya konsep dari variabel bebasnya ya. Nah, berbeda dengan variabel terikat. Kalau variabel terikat itu dia berjalan menjadi sebuah objek yang diukur ya. Karena variabel terikat kan di situ ya. Jadi dia akan menjadi objek yang akan fluktuatif gitu ya, akan banyak pergerakannya, sehingga kita harus menjelaskan bagaimana variabel terikat itu diukur di dalam riset tersebut. Ya. Nah, itu harus dipahami. Nah, setelah muncul ya definisi variabel ya, variabel sama variabel penelitian dan juga definisi operasional variabel ya. Selanjutnya adalah tadi nanti akan masuk pada proses populasi ya, sampel, kemudian teknik samplingnya ya. Teknik samplingnya harus kalian jelaskan. Nanti uraiannya kurang lebih sama dengan yang Pak Arif jelaskan tadi. Nah, setelah itu baru kalian memunculkan namanya instrumen penelitian ya. Nah, instrumen penelitian yang ada di dalam bab 3 itu adalah yang ditampilkan hanya kisi-kisinya saja. Ya, kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, di situ muncul nanti apa yang mau diukur gitu ya. Nah, kisi-kisi instrumen penelitian merujuknya idealnya adalah dari bab 2. Dari bab 2 yaitu dari variabel terikatnya. Karena apa? Ketika di sana berbicara terkait dengan misalnya adalah kemampuan membaca siswa, ya maka di sana harus menuliskan kaitannya dengan teori-teori bagaimana cara mengukur dan meningkatkan kemampuan membaca siswa gitu ya. Nah, cara mengukur kan ada indikatornya ya. Contoh, untuk memilih buku yang bagus gitu ya. Buku yang bagus itu kan ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Yang pertama tampilannya, kualitas bahannya, ergonomisnya gitu ya. Kemudian kenyamanannya. Nah, misalnya dari 4 itu tadi, ya, itu nanti diturunkan menjadi sebuah pernyataan-pernyataan. Ya. Bahannya yang harus seperti apa? Ketebalannya berapa? Gitu ya. Kemudian dia daur ulang atau tidak. Nah, kayak gitu. Nah, itu baru dicabangkan nanti. Sehingga teman-teman dalam instrumen penelitian, kisi-kisi instrumen itu nanti, karena itu akan menjadi dasar untuk penyusunan instrumennya ya. Kalau instrumen ya, instrumen wujudnya nanti dipisahkan, ada di lampiran gitu ya. Tetapi di sana di dalam bab 3 teman-teman wajib menampilkan adanya kisi-kisi instrumen agar tahu indikator yang akan digunakan. Oke, jadi itu ya. Selanjutnya setelah teman-teman ya, teman-teman mengunduh kaitannya dengan tadi instrumen penelitian. Nah, nanti akan ada uraian kaitannya dengan prosedur penelitian. Saya ulangi lagi, prosedur penelitian ya. Prosedur penelitian itu bukan tentang bagaimana cara kalian menyusun skripsi. Jadi ada itu mahasiswa yang menceritakan prosedur penelitian itu mulai dari pembimbingan ya, menyusun instrumen ya, kemudian revisi,
diperbaiki lagi, nggak seperti itu. Nanti jadi ajang curhat malahan di sana ya. Nah, hindari seperti itu. Prosedur penelitian, karena dia letaknya di bab 3, maka dia menjelaskan, menjabarkan riset kalian itu berjalannya seperti apa. Ya. Nah, maka ini kembalinya akan pada desain penelitian yang ada di awal tadi, yang Pak Arif tunjukkan tadi. Ya. Ketika kalian mengambil desain true eksperimen, ya maka dia akan mulainya ya dari randomisasi. Proses pengambilan sampel secara random, dijelaskan caranya, prosedurnya, alurnya. Ya. Nah, kemudian setelah dia random, kemudian kan baru pretest tuh. Nah, pretestnya dijelaskan. Bagaimana pelaksanaan pretest ya di dalam sebuah penelitian true eksperimen ya, pretestnya seperti apa. Nah, maka teman-teman, kalau saya menyarankan dalam prosedur penelitian, itu kalian silahkan ambil desain penelitiannya. Kalau desain penelitiannya menyebutkan random, pretest, treatment, post-test, nah uraikan itu. Ya. Kalau desain penelitiannya menyebutkan pretest 5 kali, treatment, kemudian post-test, nah ceritakan itu. Ya. Jelaskan prosedur itu. Jadi di dalam desain itu nanti dia akan menjadi subbab ya. Subbab pertama adalah random, subbab kedua adalah pretestnya diceritakan, kemudian treatment. Nah, treatment ini yang panjang penceritaannya. Karena apa? Treatment itu walaupun simbolnya cuma X, tetapi dalam pelaksanaannya kan paling tidak dia berjalan 3 kali. Ya. Treatment 1 apa yang dilakukan, treatment 2 apa yang dilakukan, treatment 3 apa yang dilakukan kan gitu. Ya. Sampai pada post-testnya. Post-testnya juga diceritakan bagaimana cara mengukurnya itu tadi. Nah, maka di situ sekali lagi ya, jadi dia harus diuraikan kaitannya dengan prosedur penelitian. Jadi prosedur itu adalah langkah-langkah penelitian ya. Bukan langkah-langkah penyusunan penelitiannya, bukan. Tetapi adalah langkah-langkah kalian mengambil data. Ya. Langkah-langkah kalian mengambil data. Nah, setelah masuk ke sana, ya, setelah masuk ke dalam prosedur penelitian, maka kalian setelah melakukan penelitian itu kan akan memperoleh data, ya. Nah, itu baru kalian melakukan yang namanya analisis data, ya, analisis data. Teman-teman, dalam metode analisis data itu kan ada data yang bisa kita analisis dengan metode apa itu namanya? Teknik analisis data yang parametris dan juga non parametris. Nah, ini harus bisa menentukannya gitu ya. Kalau Pak Arif sederhana, kalau data kalian atau desain penelitian kalian tidak random, tidak usah repot-repot uji prasyarat ya. Karena apa? Parametris itu mewajibkan data kalian random. Gitu ya. Parametris itu mewajibkan data kalian random dulu. Kalau nggak random ya nggak usah lah dianalisis pakai parametris karena tidak memenuhi. Ya. Jadi itu. Tapi kalau data kalian random, nah kalian idealnya melaksanakan uji parametri bisa menggunakan uji analisis datanya menggunakan parametris, silahkan gitu ya. Gitu. Dari buku yang Pak Arif yang baca selama ini belum pernah saya temukan ya metode analisis data yang dia tidak random menggunakannya parametris, nggak boleh ya, nggak ada. Tapi kalau kalian bisa menemukan itu ya mungkin Pak Arif yang harus belajar dari kalian gitu. Nah, kalau tidak memenuhi parametris ya, atau mungkin saya asumsikan memenuhi dulu lah ya, memenuhi parametris. Nah,
Uji parametris itu ada tiga, uji prasyaratnya ada tiga, ya. Ada uji normalitas, ada uji homogenitas, dan ada uji linearitas. Ya, ada tiga uji tersebut. Tetapi, ya, uji homogenitas itu ketika jumlah kelompok yang ada dalam riset kalian itu lebih dari satu. Kalau hanya satu kelas ya nggak bisa, nggak diuji homogenitas gitu ya. Masa satu kelas itu harus, misalkan kan uji homogenitas itu otomatis tuntutannya adalah data harus homogen. Yang artinya siswa dalam satu kelas itu harus homogen, harus sama. Ya nggak bisa kalau satu kelas. Ya nggak? Satu kelas isinya adalah orang yang sama, nggak bisa. Nah, maka harus dua kelompok kelas. Dua kelompok kelas ini tadi bukan siswanya yang sama, tetapi adalah bahwa dua kelas itu tadi memiliki komponen siswa yang homogen. Ya. Nah, homogennya dilihat dari apa? Ya. Bisa di situ misalkan yang pinternya adalah 30%, ya, sedangnya 60%, ya, yang kurang ya dia 10%. Sama di kelas B juga komponennya seperti itu. Nah, uji homogenitas itu fungsinya untuk mengatakan bahwa kalau misalkan kita punya 2 gelas air, ya 2 gelas air ini tadi mempunyai pH yang sama, keasaman yang sama gitu ya. Itu uji homogenitas. Karena apa? Ketika nanti kita campurkan satu tetes pewarna, ya, kepekatannya itu nanti yang akan kita ukur kan gitu. Nah, kalau kita ukur dari stat yang berbeda ya, ibaratnya kita lari ya, satu lari dari sini ke Jogja ya, satu berangkatnya dari Bandungan, satunya dari Mertoyudan ya, nggak bisa, ya kan? Harus homogen, harus sama jaraknya, diukur dulu ya. Nah, maka itu harus homogen seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian tidak menggunakan parametris, tidak usah repot-repot melakukan uji prasyarat. Ya. Jadi ada kemarin, ya banyak sih saya temukan juga banyak. Jadi dia sudah teknik analisis datanya non parametris sudah jelas gitu ya. Masih memunculkan analisis data uji prasyaratnya itu. Ya buat apa gitu ya? Muspro gitu ya. Nah, itu dihindari yang semacam itu. Ya. Nah, setelah itu, setelah teknik analisis data, nanti ada namanya uji hipotesis ya. Nah, uji hipotesisnya tadi kan dasarnya pada tadi parametris atau non parametris. Ya. Nah, uji hipotesis ini untuk memperoleh kesimpulan apakah hipotesis kita diterima atau hipotesis kita ditolak. Ya. Idealnya kan menolak H0 ya kan. Menolak H0 jadi tidak ada pengaruh gitu kan. Jadi harus ada pengaruh. Nah, itu nanti basisnya sudah taraf signifikansi dan sebagainya. Nah, teman-teman saya yakin lebih paham ya kaitannya dengan itu karena kemarin sudah mendapatkan mata kuliah statistika ya. Jadi untuk analisis data insya Allah ya, saya yakin insya Allah teman-teman sudah jauh lebih menguasai terkait dengan hal itu ya. Nah, nanti baru masuk ke kalau dalam proposal ya, basisnya hanya ke sana. Nah, proposal itu walaupun dia sebatas proposal, kalian harus mempunyai gambaran utuh apa yang akan dilaksanakan di lapangan, ya. Gitu. Nah, itu kan sebagai contoh kayak kalian ya. Kalian mau naik gunung itu kan harus tahu perlengkapan apa yang harus dibawa gitu ya. Harus tahu. Harus bawa kompor, kompornya otomatis nggak mungkin kompor gas yang pakai tabung 3 kg ya. Bisa gempor ya itu nanti ya. Nah, maka itu harus tahu lapangannya gitu. Nah, sama teman-teman. Proposal itu sebenarnya seminar proposal itu adalah menyiapkan teman-teman sebelum kalian terjun di lapangan itu tadi, sebelum mengambil data itu tadi. Jadi tahu gitu ya. Oh, apa yang harus dilakukan kalau kondisinya seperti ini. Data yang harus diukur apa gitu ya. Yang harus dianalisis apa ya. Sehingga nanti semua jalannya enak gitu ya. Kalau semuanya dikuasai gitu. Itu teman-teman yang bisa Pak Arif sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan.
Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya alhamdulillah ya. Jadi nggak perlu ya. Ya silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Nggak ada? Belum ya? Alhamdulillah. Kalau belum kan kita bisa selesai lebih awal ini. Tapi mulai minggu depan kita sudah mulai membedah proposal yang kalian susun. Pak Arif akan menunjuk secara acak ya kaitannya dengan proposal yang akan dipresentasikan besok. Jadi semuanya wajib siap ya. Semuanya wajib siap. Nanti saya pengen Mbak Sabdi silahkan di proposalnya di share screen. Nah, langsung nanti akan kita bahas, kita bedah. Ya. Dan yang kedua, Mas Helan. Yang ketiga, Mas Aditya Yosa. Ya. Yang keempat, siapa. Nah, kayak gitu terus nanti. Setengah semester ke depan itu nanti kita akan banyak ke sana gitu ya. Dan nanti proposal yang Pak Arif sudah anggap siap ya, nanti bisa langsung bimbingan ke pembimbingnya untuk bisa segera mengajukan ujian sempro. Ujian sempro tidak harus setelah sempro selesai ya, jadi boleh di tengah-tengah nanti kalian melaksanakan perkuliahan ini. Gitu ya teman-teman. Ya, alhamdulillah. Udah ya, kayaknya udah cukup ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Pak Arif anggap kalian sudah paham ya. Jadi sudah mengerti apa yang harus dituliskan, disusun ya. Dan kami sudah memfasilitasi dengan adanya satu dosen pembimbing ya. Maka itu nanti dioptimalkan ya agar nanti kalian juga bisa mencapai target sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Ya teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih sekali atas kehadirannya pada kesempatan kali ini dan juga terima kasih juga atas atensinya. Semoga teman-teman semua dimudahkan ya dalam menyusun proposal ini sehingga nanti kalian bisa lulus di awal waktu ya kan. Nah, ini jadi kita harus mulai membiasakan di awal waktu ya. Nah, maka itu saja yang bisa Pak Arif sampaikan ya. Kalau ada kurang jelasnya, Pak Arif mohon maaf. Insya Allah record pertemuan ini nanti akan saya unggah minggu depan ya. Jadi teman-teman bisa mengulang kembali penjelasan Pak Arif sehingga nanti kalian tidak kehilangan substansi dari apa yang sudah disampaikan. Nah, baik teman-teman, mungkin itu dulu saja dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.